Sudah mulai belum? Sudah mulai belum? Ini sudah mulai. Lag-nya Sudah. kan nyala, bisa masuk suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi wa bi ulumihi bika fi darin amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'allif kitab Syekh Asy'ari jama syekhina wa alihi wa talamidzana. Syallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34. Wasaminu ayyajlisa amama syekhi bil adabi. Adab santri kepada gurunya yang ke-8 adalah seyogianya santri itu duduk di depan guru dengan adab. Ka'iyahsu ala rabbataihi, seperti dia duduk dengan kedua lututnya, artinya seperti dia menduduki kedua telapak kakinya. Au yajlisa katasyahudi ghairu annahu la yad'u yadayhi ala fakhidhaihi, atau dia duduk seperti tahiyat akhir, hanya saja dia tidak meletakkan tangannya di atas paha, ya tangannya biasa aja, tapi duduk semacam itu seperti duduk ketika tahiyat akhir ya, itu bagus. Au yajlisa mutarabbi'an bitawadhu'in wa khudu'in wa sukunin wa khusyu'in, atau dia duduk di depan gurunya dengan cara bersila, tapi duduknya dengan tawadhu, dengan khudu' ya, merasa rendah, dengan tenang, sukun, dengan khusyuk, bahkan kalau bisa dengan menunduk. Kalau mau memandang wajah guru ya sedikit-sedikit, ya terserah sih ya. Ada yang suka memandang wajah gurunya terus dengan penuh keta'ziman, ada yang malu melihat wajah gurunya. Makanya para sahabat pun sama ya, ada yang suka melihat wajah Rasulullah, ada yang malu nunduk ketika melihat wajah Rasulullah. Wa alla yaltafita bila daruratin, dan tidak tengok-tengok ya kalau sowan duduk di depan gurunya, tidak tengok-tengok, fokus. Bal yuqbilu bi kulliyatihi alaihi mushiyan lahu nadhirun ilaihi muta'aqilan liqaulihi bihaitsu la yuhwijahu ila i'adatil kalami marratan saniyatan. Bihaitsu la yuhwijuhu ila i'adatil kalami marratan saniyatan. Jadi kalau duduk di depan gurunya tidak tengok-tengok kecuali kalau ada darurat. Tetapi yang paling bagus adalah dia menghadapkan seluruh badannya kepada gurunya, menghadap, tidak menyamping. Di mana gurunya berada dia menghadap ke sana. Kemudian dengan fokus ya, mendengarkan apa yang guru sampaikan. Sehingga kalau guru ingin bertanya pada kita, gurunya kita nggak perlu mengulangi pertanyaan lagi, kita langsung paham apa pertanyaannya. Kalau guru menanya kita langsung paham, tidak usah perlu mengulang lagi. Makanya kita harus fokus.
Kalau di sini nazirun ilaihi ya, melihat wajah guru. Tapi memang kita akui ada yang suka melihat wajah guru, ada yang malu kalau melihat wajah guru. Seperti itu juga dengan para sahabat kepada Rasulullah. Wala yanzura ila yaminihi aw yasarihi aw fawqahu li ghairi hajatin wala siyama 'inda bahsihi. Dan kalau bisa tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, ya, yang fokus. Tidak tengok-tengok, tidak melihat kanan dan kiri, tidak melihat ke atas, menghitung atap apa itu. Enggak juga, kecuali kalau ada hajat ya, ada keperluan, disuruh mencari apa, dipanggil siapa. Lebih-lebih kalau guru sedang membahas sesuatu, kita harus fokus, benar-benar fokus. Walaupun ada ribut-ribut, kita jangan sampai terpengaruh. Wala yaqtariba li dajjatin yasma'uha wa la yaltafita ilaiha. Dan kita harus tetap tenang gitu ya. Harus tenang, tidak, kalau bahasa Jawa tidak poyang-payeng, tidak banyak bergerak lah gitu, walaupun ada keramaian. Yang kita dengar ada ribut-ribut, yang kita dengar kita harus fokus, tetap fokus. Jangan sampai kita ikut poyang-payeng atau ikut yautorib ya, nggak tenang, gelisah, nggak usah, tetap tenang. Jangan sampai kita menengok kepada keramaian yang ada tadi yang kita dengar, tapi kita fokus ke guru. Itu adabnya kalau kita sowan ya. Wala yanfidha kummaihi, dan tidak mengibas-ibaskan lengan bajunya di depan gurunya, dikibas-kibaskan, nggak boleh, nggak bagus. Wala yahsira an zira'ihi, dan tidak lingkis itu, apa namanya ini, apa bahasa Indonesianya, menyingsingkan baju di depan gurunya, nggak boleh, nggak bagus begini. Wala ya'basa biyadaihi aw rijlaihi aw ghairihima, dan tidak bermain dengan tangannya, kakinya atau lain-lain min a'dha'i, dari anggota badannya. Jadi di hadapan gurunya jangan sampai main-main apa tangannya, main-main apa, nggak bagus. Fokus, tenang gitu. Wala yaftahu fahu, dan tidak membuka mulutnya, artinya tidak menguap lah ya, tidak menguap di depan gurunya. Kalau ingin menguap ditahan dengan sekuat tenaga, kemudian ditutupi dengan tangannya. Wala yaqra'a sinnahu, dan tidak membunyikan giginya. Kadang-kadang menggigit gigi sampai berbunyi, kadang-kadang ada ya, apa itu, nggak bisa begini. Kadang-kadang yang bisa itu ya bisa gigi digigitkan itu langsung keluar suaranya, nggak begitu, nggak boleh, nggak bagus di depan gurunya begitu. Wala yadribal arda wa nahwaha bi rohataihi aw bi asabi'ihi, dan tidak memukulkan bumi, dan tidak memukul bumi dengan telapak tangannya atau dengan jari-jarinya, mukul-mukul, nggak bagus. Memukul-mukul pahanya juga nggak bagus, kayak nggak tenang gitu. Biasanya kan orang yang grogi ya, orang yang grogi itu memang bergerak apa, main apa tangannya, diam aja. Wala yushabbika asabi'a yadaihi, dan tidak ngapur rancang kalau bahasa Jawa, tangannya, jari-jarinya tidak ngapur rancang, tidak diapakan bahasa ya, ada di sini nih, apa bahasanya ini, ini ya beginilah ya, ngapur rancang kalau bahasa Jawa, ini nggak bagus. Wala ya'basa bi izarihi wa nahwihi, dan tidak memainkan sarungnya atau celananya, main-main apa, nggak boleh, nggak bagus. Ini tenang, fokus. Ditanya juga menjawab, mari tanya diam. Wala yastanida bi hadrati syekhi ila haidin aw makhiddatin, tidak bersandar di depan guru kepada tembok atau kepada bantal, enggak bersandar pada tembok atau pada bantal, enggak. Kalau mau sowan sama guru begitu ya. Wala yu'tiya syekha jambahu aw dhahrahu, kita tidak memberikan pada guru punggung kita, artinya kita enggak membelakangi guru kita, juga enggak menyampingkan guru kita. Guru kita di samping, kita menyampingkan, gini enggak bagus, atau membelakangi guru kita, enggak bagus. Wala ya'tamida ala yadayhi ila waraihi aw ila jambihi, dan tidak itu bertumpu ya dengan kedua tangannya ke belakang atau ke samping,
bertumpu dengan dengan tangannya ke samping atau ke belakang di depan gurunya, nggak bagus. Wala yahki ma yudhiku minhu aw ma fihi bid'atun aw su'u mukhatabatin aw su'u adabin. Tidak bercerita di depan guru sesuatu yang membuat tertawa, terbahak-bahak, ya, lucu-lucu lah di depan gurunya kalau bisa jangan. Ini tergantung ya, kalau kita akrab ya nggak apa-apa mungkin ya, tapi kalau kita nggak begitu akrab ya jangan. Tidak membuat cerita yang membuat tertawa guru atau membuat ada penghinaan dalam cerita itu, ada cerita-cerita yang menghina orang lain dan sebagainya, atau mungkin jelek tutur katanya di depan guru juga jangan sampai, atau jelek adabnya di depan guru jangan sampai juga. Wala yadhaka li ghairi ajabin, dan tidak tertawa kecuali kalau heran. Enggak ada apa-apa tiba-tiba ketawa-ketawa dianggap orang gila nanti. Wala ya'jaba duna syaikhi, dan tidak heran, tidak kagum ya kecuali kepada guru. Di depan guru ya, di depan guru ya, di depan duna syaikhi itu artinya di depan guru. Tidak heran sesuatu di depan guru. Biasa aja, karena kita menganggap guru kita lebih utama daripada hal yang lain. Fa in ghalabahu yatabassamu min ghairi sautin. Fa in ghalabahu yatabassam, ya jawabnya in min ghairi sautin. Kalau memang terpaksa kita harus senyum ya, ketawa misalkan, cukup kita senyum saja, senyum tanpa mengeluarkan suara, apalagi terbahak-bahak ya kalau di depan guru. Wala yabsuqa, dan tidak meludah di depan guru. Meludah jangan. Wala yatanahnaha ma'amkanahu, tidak dehem sebisa mungkin tidak, kecuali kalau memang terpaksa ya, karena batuk atau gatal banget ya, ditahan pelan-pelan. Wala yalfizun nukhomata min fihi bal ya'khudhaha min fihi bimindilin aw tarafi thawbihi. Tidak melepih riya itu dahak ya, tidak melepih dahak dari mulutnya. Kalau memang berdahak perlu dibuang, jangan dilepihkan di depan gurunya, tetapi diambil memakai tisu atau memakai sapu tangan atau memakai ujungnya sarung atau ujung baju, terserah. Jangan langsung gitu, jangan, nggak sopan ya. Wa idza aqasa khafadha sautahu juhdahu wa satara wajhahu binahmindilin. Jika kita ingin bersin ya, maka suara bersin itu sebisa mungkin untuk ditahan supaya nggak terlalu keras, semampu kita. Kemudian kita dengan menutupi muka kita dengan, atau mulut kita biasanya kita tutupi dengan sapu tangan misalkan, atau dengan lengan kalau ingin bersin. Karena kalau nggak ditutupi ya ada virusnya. Ditutupi ya dengan lengan atau dengan tangan atau dengan tisu dan sebagainya kalau ingin bersin. Dan jangan lupa setelah bersin baca hamdalah, alhamdulillah itu. Nanti yang mendengar baca yarhamukallah. Kemudian yang bersin membalas lagi yahdikallahu wa yaslihu balakum. Jadi yang bersin alhamdulillah, yang mendengar baca yarhamukallah, yang bersin menimpali doa lagi yahdikallahu wa yaslihu balakum. Tapi kalau yang bersin itu sendiri nggak membaca alhamdulillah, maka orang yang mendengar bersin itu sunnah baca alhamdulillah. Dan orang yang baca mendahului bacaan alhamdulillahnya orang yang bersin ya. Orang yang nggak bersin baca alhamdulillah mendahului orang yang bersin, itu ada keutamaan tersendiri, nggak akan sakit perut, nggak sakit mata, apalagi itu telinga. Anda seperti itu keterangannya. Wa idza tasa'aba satarafahu ba'da radhi juhdahu. Dan jika menguap maka mulutnya ditutupi, dan jangan, kalau diusahakan jangan sampai terlalu lebar lah mulutnya, sekuat tenaga ditahan. Kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah menguap, Rasulullah nggak pernah menguap. Tapi kalau bersin ya. Wa ayyata'addaba ma'a rafaqatihi
wa hadiril masjidi, dan kita harus berperilaku dengan adab ya bersama dengan teman-teman kita atau orang-orang yang hadir di majelis guru. Jadi kalau guru kita ada tamu selain kita juga harus berlaku sopan santun terhadap mereka. Bukan hanya terhadap guru saja yang sopan, tapi terhadap hadirin yang hadir di majelis itu atau bersama teman-teman rombongan kita. Jangan sampai kita membuli menggojloki orang-orang yang di majelis itu. Kalau gurunya yang menggojloki ya monggo ya gurunya ya, membuli lah katakan. Kalau kita jangan, kalau gurunya terserah aja. Fayuwaqqira ashabahu wa yahtarima kubara'ahu aqranahu, dan kita harus menghormati sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat para santri ya, dihormati, diagungkan, dimuliakan. Yang lebih besar, yang lebih tua dihormati, yang lebih muda disayangi. Dalam hadis sebutkan, "Mallam yuqir kabirona walam yarham sahirona falaysa minna." Barang siapa tidak mau menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda, maka dia tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah. Jadi kita harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu ajaran Islam yang bagus. Fa inna ta'addubahu ma'hum ta'addubun lisyaihi wa ihtiramun li majlisihi. Karena kalau kita menghormati atau berperilaku sopan santun terhadap orang-orang yang berada di majelis itu, berarti kita juga menghormati guru kita. Jadi orang tamu-tamunya guru kita harus kita hormati. Kalau kita menghormati tamu guru kita, juga kita menghormati guru kita, dan kita memuliakan orang-orang yang ada di majelis itu. Wala yakhruja an saffin biniyatil halqati bitaqaddumin aw ta'akhurin. Jadi kalau guru kita sudah membuat semacam halaqah atau lingkaran untuk ngobrol biasanya gitu ya, untuk ngobrol diskusi, kalau bisa jangan sampai kita keluar dari lingkaran itu, jangan sampai keluar dari halaqah itu kemudian kita membuat halaqah yang baru, membuat grup ngobrol yang baru, ya nggak bagus. Kalau gurunya sudah ngobrol dengan satu majelis, satu lingkaran, ya sudah kita ikut menyimak. Jangan sampai kita bikin ngobrol sendiri di belakang dengan bikin grup baru di belakang, itu nggak boleh, nggak bagus. Wala yatakallama fi asna'i darasin bima la yata'allaqu bihi aw bima yaqta'u alaihi bahsahu. Jangan sampai kita bicara ngobrol-ngobrol di tengah-tengah belajar. Ketika gurunya mengajar, itu kita jangan sampai ngobrol sendiri, ngobrol dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, atau ngobrol sesuatu yang bisa memutus pembahasan. Belum selesai dibahas ditanya, itu nggak bagus. Bertanyanya setelah selesai. Atau apalagi kita ngobrol sendiri sama teman, nggak bagus. Kalau kita ada kejanggalan, ada kesulitan dari keterangan guru, dicatat. Nanti setelah selesai pelajaran atau kalau dikasih kesempatan bertanya, kita tanya. Tapi kalau jawabannya tidak memuaskan, ya sudah, kita nyari sendiri jawabannya gitu kan, jangan dibantah di situ. Wa in asa'a ba'du thalabati ala ahadin lam yanharhu ghairu syaihi illa bi isyaratihi. Jika ada sebagian santri gitu, thalabah, sebagian siswa buruk adabnya, ada yang perbuatan yang tidak sopan di waktu belajar bareng-bareng tadi, nggak sopan dengan temannya misalkan, maka jangan sampai ada yang membentak kecuali gurunya. Lam yanharhu ghairu syaihi illa bi isyaratihi, kecuali kalau gurunya menyuruh untuk menyelesaikan hal itu, atau menyuruh memberi isyarat ya, supaya temannya itu dibentak atau diapakan, dimarahin kah apa, terserah, kalau dengan perintah guru. Tapi kalau bergurunya nggak perintah, yang berhak untuk membentak atau memarahi ya gurunya saja. Jangan sampai sesama teman tengkar sendiri atau membentak sendiri, itu nggak bagus. Jadi kalau di majelisnya guru, yang berhak ngomong ya guru, yang berhak marah ya guru. Jangan sampai orang lain atau santri itu marah sama santri yang lain, kecuali kalau memang disuruh gurunya ya. Wa in asa'a ahadun adabahu ala syaihi ta'ayyana 'alal jama'ati intiharahu.
ta'ayyana 'ala jama'ati intiharuhu wa radduhu wal intisaru li syaihi bi qadril imkan. Jika ada seseorang yang berbuat tidak sopan gitu ya terhadap guru kita waktu kita belajar atau di rumah, terserah. Kalau ada orang yang tidak sopan ya, berbuat tidak sopan terhadap guru kita, maka semua yang hadir, semua jamaah wajib menolong gurunya, wajib membantu gurunya, wajib menolak orang tadi, wajib membentak dan sebagainya. Kalau ada orang yang berbuat tidak sopan. Waktu ngajar gurunya mau dimarahin orang, waktu ngajar gurunya mau dibunuh orang misalkan, ya semua jamaah wajib membela gurunya, wajib menghalangi, wajib menolong semampunya. Wala yasbiqahu ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin illa in kana biiznin minhu. Dan santri tidak mendahului menerangkan suatu masalah, atau santri tidak mendahului menjawab pertanyaan kecuali dengan diizinkan guru. Jadi kalau ada santri yang lain bertanya, ya Ustadz tanya masalah ini, yo yang menjawab biar ustadznya sendiri. Sesama santri jangan sampai mendahului menjawab, jangan sampai mendahului gurunya menjawab, biar gurunya menjawab. Walaupun santri yang lain sudah tahu jawabannya, biar aja. Kecuali kalau gurunya mempersilahkan, ada yang tahu jawabannya silakan dijawab. Oh, gurunya mempersilahkan, ya boleh kita menjawab atau menjelaskan. Wa min ta'zimi syaikhi alla yajlisa ila janibihi wala ala musallahu wala ala firashihi. Jadi di antara cara kita menghormati guru adalah kita tidak duduk di sampingnya guru kita, kecuali kalau disuruh ya, sini agak dekat ya, nggak apa-apa. Sebaiknya memang antara kita dengan guru agak dikasih jarak ya 1 meter lah, yang tidak, jangan sampai di dekatnya pas, kecuali kalau memang kita dipanggil atau kita diminta duduk di sana. Wala ala musallahu, dan tidak duduk di tempat sholatnya guru kita. Misalkan guru kita punya tempat duduk rutinitas ya, apalagi ada sajadahnya guru kita, jangan sampai diduduki. Wala ala firashihi, dan tidak ya, firash itu ya tempat duduk tadi, tidak boleh diduduki oleh santrinya. Maka kalau bisa sih, kalau ada santri mewakili gurunya mengajar atau apa, kursi yang biasa dipakai duduk guru jangan dipakai duduk. Kalau bisa begitu. Motornya guru jangan sampai dibuat mainan, duduk di atasnya. Mobilnya dibuat mainan juga nggak bagus semua. Menghormati guru kita, kecuali kalau disuruh ya silakan pakai motor saya, ya nggak apa-apa yang dipakai, tetap diduduki. Masa motor dituntun kan nggak mungkin. Wa in amarahu syaikhu bidzalika fala yaf'alhu illa idza jazama alaihi jazman ma yashukku idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatuhu. Kalau guru kita menyuruh melakukan hal itu semua yang seharusnya kita nggak melakukan, duduk di tempat sholatnya, duduk di tempat duduknya guru biasanya, duduk di sampingnya guru, kalau bisa, kalau kita diperintahkan, kalau bisa jangan kita lakukan, kecuali kalau guru kita agak memaksa ya, ayo sini silakan dipakai. Kalau guru kita menyuruhnya agak mantap gitu, agak sedikit tambah memaksa sedikit gitu, yang mana kita sulit untuk menghindari atau sulit untuk menolak, nggak apa-apa kita lakukan. Duduk di tempat guru kita nggak apa-apa kalau kita memang disuruh. Fala ba'sa bimtisali amri fi tilkal hal summa ya'udu ila ma yaqtadihil adab. Maka tidak apa-apa kita mengikuti perintah guru walaupun sebaiknya mungkin itu kurang bagus. Tapi karena diperintah guru ya tetap harus kita lakukan kalau memang gurunya kita agak memaksa. Kemudian setelah itu kita duduk lagi sesuai adab kita. Ini yang paling banyak itu duduk di kursinya guru, itu orang bagus ya. Wa qad takallama an-nasu fi ayyil amrayni aula ayya'tamida min tasalul amri aw sulukal adab. Maka banyak ulama, banyak orang membahas yang lebih utama itu mengikuti perintahnya guru atau kita sesuai adab kita, melakukan adab kita. Jadi perintah atau adab yang kita dahulukan. Maka walladzi yatarajjahu at-tafsilu, yang paling utama, yang paling bagus jawabannya adalah diperinci.
Antara adab sama perintah guru itu mana yang didahulukan? Maka yang paling utama adalah diperinci. Fa in jazama syaikhu bima amarahu bihi jazman akidan famtisalul amri aula. Jika gurunya mantap ya, menyuruh sesuatu dengan mantap atau dengan sedikit memaksa gitu, maka yang paling bagus adalah mengikuti perintah guru. Kalau memang guru kita agak mantap menyuruhnya atau agak sedikit memaksa, ayo naik duduk di atas aja nggak apa-apa, duduk di sini nggak apa-apa misalkan. Kalau gurunya agak memaksa sedikit ya kita harus ngikutin. Wa illa fasulkul adabi aula. Tetapi kalau nggak seperti itu, kita melakukan adab lebih utama. Misalkan kita seharusnya duduk kalau bertamu ya, kalau bertamu atau kalau sowan, kita duduk di bawah aja, nggak duduk di kursi atas. Tapi kalau guru kita menyuruh dengan sedikit memaksa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak disuruh ya tetap di bawah aja, lebih sopan. Li jawazi ayaksida syaikhu izhar ihtiramihi wal i'tina'i bihi fa yuqabilu huwa dzalika bima yajibu min ta'zimi syaihi wal adabi ma'ahu. Jadi kalau memang gurunya menyuruh tidak begitu memaksa, maka tetap kita melakukan adab sesuai adabnya. Karena barangkali guru kita itu hanya sekedar menghormati kita atau sekedar memberikan perhatian saja, maka tetap kita wajib melakukan apa yang dianggap memuliakan guru lah, ibaratnya gitu. Tetap kita harus sesuai dengan adab kita. Kalau hanya sekedar anggaplah basa-basi gitu ya, basa-basi, tetap kita melakukan adab kita. Kecuali kalau sedikit memaksa, di atas aja, sini aja, duduk di samping saya aja misalkan. Kalau basa-basi tetap jangan. Tapi kalau agak memaksa, iya nggak apa-apa. Wattasi'u yang ke 9, ayuhsina khitabahu ma'asyaikhi biqadril imkan. Kita memperbaiki perkataan kita, pembicaraan kita bersama dengan guru. Kalau berbicara dengan guru dengan sopan semampunya. Jadi kita kalau ngomong dengan guru harus sopan, diperbaiki tutur katanya. Fala yaqulu lima wala nusallimu wala man naqala hadha wala aina mawdi'uhu wa shibhu dzalika. Jadi jangan sampai kita bicara ngomong di depan guru bilang begini, kenapa Ustadz, kenapa guru, tanya alasannya, itu nggak bagus. Kalau disampaikan ya sudah, diterima gitu aja. Kalau guru memberi alasan alhamdulillah, kalau enggak jangan ditanya kenapa alasannya guru. Atau apalagi mak bilang walau nusallimu, saya nggak terima guru, saya nggak setuju misalkan. Itu kurang sopan banget ya. Gurunya menyiapkan hukum apa, muridnya bilang saya nggak setuju, nggak bagus. Apalagi bilang man naqala hadza, siapa yang berkata demikian guru, ulama siapa yang berpendapat demikian guru misalkan. Nggak usah tanya siapa yang berpendapat, kalau guru menyampaikan sudah dengarkan. Kalau ingin tahu cari sendiri gitu aja. Apalagi wala aina mawdi'uhu, jangan tanya mana ibaratnya, dari mana kitabnya, itu nggak bagus itu. Intinya apapun yang disampaikan guru kita dengarkan, nggak usah tanya alasannya. Kalau nggak setuju nggak usah bilang nggak setuju, nggak usah tanya dari mana kitabnya, ibaratnya, hadisnya apa, nggak usah tanya begitu, dengarkan aja. Intinya mantap, guru itu nggak mungkin berbuat aneh-aneh atau sembarangan sembrono dalam menentukan hukum lah, itu aja sudah. Kalau ingin tahu cari sendiri. Kalau nggak setuju ya wajar, namanya manusia kan nggak sempurna, pasti ada kesalahannya. Fa idza arada istifadatahu talattafa fil wusuli ila dzalika. Apabila kita ingin mengambil faidah atau belajar di depan guru, maka kita harus lembut untuk mendatangi guru. Summa huwa fi majlisin akhar aula ala sabil istifadah. Tetapi misalkan setelah guru menerangkan tadi, kita nggak boleh bertanya seperti tadi ya. Kemudian kalau kita ingin menambah ilmu baru lagi setelah guru selesai pengajian atau pelajaran,
Kalau kita ingin datang menambah ilmu lagi, ingin bertanya langsung di depan guru, ya yang santun, yang lembut datangnya. Tetapi yang paling bagus adalah apa? Summa huwa fi majlisin akhar aula ala sabil istifadah. Tetapi yang paling bagus adalah belajar di lain waktu lagi, di lain kesempatan. Jadi setelah guru menerangkan sudah, nggak usah ditanya lagi, nggak usah minta pelajaran lagi. Barangkali gurunya sudah capek. Tapi kita yang paling bagus adalah mencari kesempatan yang lain, kira-kira gurunya longgar. Wa idza dzakara syaikhu syai'an fala yaqulu hakadza qulta aw khatarali, atau hakadza qultu aw khatarali aw kadza qala fulana. Jadi kalau guru sudah menyampaikan hukum, kita jangan sampai ngomong ini sesuai dengan pendapat saya guru. Saya sebenarnya kepingin berpendapat seperti itu, atau saya setuju di masalah hal itu. Gak usah begitu. Atau kita ngomong itu seperti yang disampaikan oleh ustadz itu misalkan, ya gak usah begitu. Wa kadza la yaqulu qala fulan bi khilafi qaulika. Apalagi ngomong si fulan berpendapat beda dengan pendapat guru misalkan. Itu kayak orang menggunjing ya. Gak boleh, gak bagus. Au hadza ghairu sahihin aw nahwi zalika, atau bilang pendapat guru nggak bagus, pendapat guru nggak benar, pendapat guru salah, itu apalagi kurang sopan banget itu. Wa idza marra syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yazhar aw ala khilafi shawabin li ghaflatin aw qusurin nazara fi tilkal hal. Jadi kalau misalkan ada seorang guru menyampaikan dalil atau perkataan yang mungkin secara zahir itu tidak benar, atau mungkin karena gurunya lupa, atau mungkin gurunya kurang begitu mendalami permasalahannya, misalkan ya, bagaimana sikap kita? Fala yughayyir wajhahu aw 'ainahu bal ya'khudhuhu bi bisyrin zahirin. Tetap kita menghadap guru dengan fokus, jangan sampai langsung berpaling, berbuka masa, berpaling, matanya juga dipalingkan misalkan, seperti orang yang nggak setuju. Tidak, tetap kita mengambil sikap dengan muka biasa, ya muka yang menggembirakan, apa bahasa Jawanya ajir, raine ajir, apa mukanya tersenyum biasa aja, jangan langsung berpaling mukanya seperti kita benci atau nggak suka. Fa innal ismata fil bashari laisat illa lil anbiya'i shallallahu wasallamu alaihim ajma'in. Karena kita mengakui jikalau ada guru salah dalam menyampaikan, salah dalam mengutip suatu masalah, kita harus menyadari guru kita bukan nabi, guru kita orang biasa yang bisa saja salah. Jadi harus kita tafsir seperti itu. Wal ashiru wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.